Silakan masuk Pak. Selamat pagi Pak, silakan duduk. Baik Pak, saya Dr. Mulis yang bekerja di klinik ini. Sebentar lagi kita akan melakukan tanya jawab terkait keluhan Bapak. Segala informasi yang saya dapatkan akan saya jaga sebaik mungkin sesuai dengan kode etik kedokteran. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik ya Pak, kalau boleh tahu nama tak siapa? Fardi. Pak Fardi ya, umur tak sekarang berapa Pak? 25 tahun. 25 tahun. Kita sehari-hari kerja sebagai Wirausaha. wirausaha di. Kita tinggal di mana Pak? Di daerah Goa. Daerah Gua di. Kalau boleh tahu apa keluhan tak Pak? Turun berat badan Turun berat badan tadi sejak kapan ini kita rasa Pak? 2 bulanan. 2 bulanan di. Bisa mungkin kita ceritakan awalnya berat badan tak berapa sampai sekarang juga berat badan tak berapa? Awalnya beratku 66-67, sekarang sisa 56. Baik Pak. Kalau boleh tahu kita lagi diet atau sengaja memang menurunkan berat badan? Tidak. Tidak di. Bagaimana dengan aktivitas fisik tak? Apakah memang akhir-akhir ini lagi banyak kita lakukan kayak olahraga? Seperti biasa. Seperti biasa di. Kemudian bagaimana nafsu makan tak Pak? Memang agak menurun. Agak menurun di. Baik Pak, untuk keluhan lain mungkin seperti sakit kepala, mual, muntah? Tidak ada. Tidak ada di. Kemudian batuk? Tidak ada. Pusing? Tidak ada. Kemudian nyeri dada, sesak nafas? Tidak ada. Nyeri perut? Tidak ada. Setelah itu untuk BAB dan BAK tak lancar nih Pak? Mencret Kak. Mencret di. Sejak kapan kita rasa mencret tak? 2 bulanan. 2 bulanan di. Kalau boleh tahu dalam sehari berapa kali bisa BAB Pak? 1-3 kali. Sampai 3 kali. Kayak bagaimana itu berak tak Pak? Apakah dia encer ki atau bagaimana? Encer. Encer di. Warnanya Pak? Seperti biasa. Seperti biasa di. Kemudian apakah lemas ki juga kita rasa Pak? Iya lemas Kak. Lemas ki di. Baik Pak, apakah ada riwayat penyakit sebelum tak Pak? Tidak ada. Tidak ada di. Apakah orang tua tak pernah mengalami hal yang sama atau ada riwayat penyakitnya? Mama DM. Mama DM di. Kemudian bagaimana dengan riwayat alergi? Apakah ada Pak? Tidak ada. Tidak ada di. Sebelumnya apakah pernah berobat sebelum kesini? Tidak. Tidak pernah di. Baik, saya ulang dulu ya Pak. Jadi kita Pak Fardi turun berat badan tak sudah 2 bulan. Yang awalnya 66 kilo, sekarang 55 kilo. Nafsu makan tak juga menurun. Kita ini mencret sudah sejak 2 bulan yang lalu juga, 1-3 kali sehari. Kemudian beratnya itu encer. Kita juga lemas. Ibu tak ada riwayat diabetes. Apakah ada keluhan yang belum saya tanyakan Pak? Baik ya, jadi setelah kita lakukan tanya jawab, saya akan melakukan beberapa pemeriksaan Pak. Yang pertama itu pemeriksaan fisik, kemudian yang kedua pemeriksaan TLK, dan yang ketiga pemeriksaan lingkar pinggang. Ketiganya ini membantu saya untuk mendiagnosis penyakit Bapak. Nah, yang pertama itu pemeriksaan fisik. Jadi saya akan menggunakan tangan saya untuk meraba bagian depan leher Bapak supaya kita dapat mengetahui apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Nah, selanjutnya pemeriksaan tebal lipatan kulit. Jadi saya akan menggunakan alat yang namanya skin fold caliper Pak. Di bagian sini tak itu, bagian lengan tak, saya akan ukur tebal lipatan kulit tak supaya saya bisa tahu status gizi tak, apakah normal, kurang, atau buruk. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran lingkar pinggang Pak. Jadi saya akan menggunakan alat yang namanya meteran Pak. Dan nanti setelah saya minta buka pakaian tak, saya akan ukur Pak di lingkar pinggang tak itu apakah kita mengalami obesitas sentral atau tidak. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik ya Bapak, mungkin kita bisa berdiri di samping meja pemeriksaan selagi saya mempersiapkan diri. Kita juga bisa buka pakaian Pak di. Kemudian selanjutnya saya mencuci tangan. Nah, baik, pertama-tama saya akan memastikan lampunya dulu menyala Pak, supaya saya bisa lihat dengan jelas leher tak. Mata saya sejajarkan secara horizontal ke leher tak. Di sini hasil inspeksi saya tidak melihat adanya pembesaran, tapi Pak mungkin bisa melihat ke atas. Nah, setelah menengadah maksimal, saya melihat adanya pembesaran kelenjar tiroid. Tapi Pak mungkin bisa berdiri di sini. Tapi di Pak, saya akan melakukan palpasi menggunakan 2 jari telunjuk saya dan 2 jari tengah saya. Saya dalam palpasi saya tidak terlalu keras karena takutnya nanti kelenjar tiroid akan masuk ke bagian posterior, dan tidak terlalu pelan karena akan mengurangi sensitivitas perabaan. Tapi di Pak, jadi saya akan mempalpasi bagian anterior leher, terutama di bawah jakun. Nah, setelah itu saya akan palpasi ke lateral seperti ini. Di sini saya tidak menemukan adanya pembesaran kelenjar tiroid. Kemudian selanjutnya, tapi di Pak,
Saya akan mempalpasi sebelah kiri. Di sini saya menemukan adanya pembesaran kelenjar tiroid, di mana yang saya raba permukaannya itu halus. Kemudian dia ini konsistensinya padat. Setelah itu dia ini struma nodular. Kemudian dia ini mobile. Tapi pada nyeri kita rasa? Enggak. Tidak ada nyeri tekan. Kemudian setelah itu tidak ada panas yang saya rasa. Tapi Pak Di, kemudian selanjutnya saya akan melakukan pengukuran tebal lipatan kulit. Nah, kita pastikan jarumnya itu menunjukkan angka 0, berarti layak pakai. Kemudian, tapi Pak, mungkin bisa kita gantung tangan tak seperti ini. Kemudian saya akan melakukan pengukuran dulu di bagian triceps. Nah, caranya itu dari acromion di sini. Kemudian kita letakkan sampai di prosesus olecranon. Nah, setelah itu kita tentukan titik tengahnya. Di sini kita tandai dulu. Baik, setelah kita tandai, kemudian di Pak bisa ke sini sedikit. Kemudian saya akan mencubit seperti ini. Kemudian saya akan mengukur tebal lipatan kulit. Pastikan yang kita ambil itu kulit, bukan otot. Nah, di sini hasil tebal lipatan kulitnya itu 10 mm. Tadi Pak kembali mungkin ke posisi yang kayak tadi. Baik. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pengukuran lingkar pinggang. Nah, di sini kita menentukan dulu kosta 12. Tapi Pak, kita palpasi sampai kita menemukan kosta yang paling terakhir. Nah, di sini saya sudah menemukan kosta yang paling terakhir. Kemudian kita menentukan lagi letak dari crista iliaca. Nah, di sini crista iliacanya. Nah, saya akan tandai kedua tempat tersebut supaya memudahkan. Kemudian untuk kosta 12 tadi di sini. Nah, di pertengahannya dari kedua garis titik ini, yaitu di sini kita akan melakukan pengukuran. Tandai terlebih dahulu. Tarik di Pak. Pastikan kita ukur ini tidak terlipat karena takutnya hasilnya tidak akurat. Di sini saya mendapatkan hasil pengukuran itu 70 cm ya Pak. Baik Pak, mungkin kita bisa pakai pakaian tak, kemudian duduk selagi saya mempersiapkan diri, cuci tangan terlebih dahulu. Baik ya Pak Fardi, jadi dari hasil pemeriksaan tadi saya menemukan bahwa Bapak ini ada pembesaran kelenjar tiroid derajat 2B 1B. Kenapa? Karena ketika saya suruh kita menenggara maksimal, di situ ada pembesaran. Sedangkan ketika Bapak tidak menenggara maksimal itu tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Selanjutnya untuk tebal lipatan kulit, normalnya itu dia status gizi lebih dari 90% Bapak. Sedangkan kita ini 80%. Karena tadi hasil pengukuran tak itu 10 mm. Ada rumusnya, intinya hasilnya itu Pak, kita 80%, artinya status gizi tak kurang. Kemudian untuk pengukuran lingkar pinggang tak itu normal Pak, karena 70 cm, sedangkan kalau lebih dari 90 cm untuk laki-laki itu baru kita sebut obesitas sentral. Nah, untuk dari segala pemeriksaan dan tanya jawab yang telah saya lakukan, saya itu mencurigai Bapak ke arah hipertiroid Pak. Namun ada juga kemungkinan tumor maupun diabetes mellitus. Nah, oleh karena itu mungkin saya tuliskan saja Pak di pemeriksaan yang harus kita lakukan, yaitu pemeriksaan lab. Kemudian setelah pemeriksaan lab, pemeriksaan hormon, terkhusus hormon tiroid. Selanjutnya kita juga lakukan pemeriksaan USG dan gula darah Pak di, gula darah. Nah, nanti kita lakukan saja ini pemeriksaan. Setelah selesai kita kembali ke saya dan saya akan lakukan terapi yang tepat ke kita. Bagaimana Bapak? Apakah masih ada yang mau kita tanyakan? Tidak ada. Baik, terima kasih ya Pak.